Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi kita akan buka ruang diskusi publik tentang perpolitikan yang terjadi atas bangsa ini. Ya, khususnya tentang bagaimana manuver politik Pak Jokowi yang banyak mengatakan Pak Jokowi turun gunung mau keliling di berbagai daerah di Indonesia, dan kemudian itu mendapatkan respon dari beberapa tokoh politik teman-teman, dan ini akan menjadi pembahasan kita. Ya, kalian bebas memberikan opini kalian, kritik kalian di kolom komentar. Ingat, sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa banyak basa-basi, kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bang Dede Uki ini teman-teman. Teman-teman, rupanya PDIP nggak sepinter itu. Mereka nggak belajar dari pengalaman. Pada Desember 2024, PDIP pecat Pak Jokowi dan menghabiskan siang dan malamnya hanya untuk menghujat Pak Jokowi. Hasilnya, suara PDIP merosot kurang lebih 3%. Ingat, saat itu Pak Jokowi nggak pernah secara terbuka mendukung partai tertentu sehingga pendukungnya masih banyak yang ketahan di PDIP. Bayangkan kalau Pak Jokowi terang-terangan mendukung partai tertentu, apalagi bergabung ke partai tersebut, pasti terjadi hijrah yang cukup masif. Karena hijrah hanya bisa terjadi kalau ada tempat asal dan ada tempat tujuan. Tapi bagaimanapun, ini sudah cukup memukul PDIP di ajang Pilpres. Siapa yang bisa menyangka Pak Ganjar yang menguasai chart elektabilitas Capres di awal 2023 malah menempati posisi buncit pada Pilpres 2024 dengan suara cuma 16%. Oke, lanjut ya. Teman-teman, pada saat mengakhiri jabatannya, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi tetap tinggi, di angka 80%. Setelah setahun nggak lagi menjabat, survei indikator politik merilis bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi itu 83%, tinggi sekali. Artinya, perolehan suara PDIP merosot, sementara upaya mereka untuk menggerus wibawa dan kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi itu gagal total. Rupanya PDIP tidak sepintar itu. Kata Bang Uki, PDIP tidak sepintar itu. Next 5 kali dicalonin oleh mereka Pak Jokowi di pemilu. Tapi sekarang malah nanya soal ijazah Pak Jokowi. Kira-kira partai apakah ini? Saya percaya ini adalah partai yang sangat matang. Mereka sangat teruji sebenarnya dalam demokrasi, apalagi setelah reformasi. Namun, ketika Pak Jokowi tidak lagi bersama partai tersebut, Pak Jokowi selalu salah jadi mata mereka. Ibarat pacaran, putus sama mantan, ngomel mulu sama mantan. Padahal mereka pernah jalan bareng. Saya kira ini agak aneh sebenarnya. Poin saya adalah, jangan sampai kebencian kita ke satu orang, ya seperti ke Pak Jokowi, membuat kita tidak objektif dalam dunia politik. Ini pesan penting di Politik 1 Menit hari ini. Jangan lupa follow akun ini. Oke teman-teman ya, jadi kita bahas dulu apa pernyataan dari Bang Dede Uki. Menurut saya ya teman-teman ya, Pak Jokowi sudah mulai menjalankan bidak caturnya teman-teman. Strategi sudah mulai dimainkan dan Pak Jokowi sedang mengeksekusi strategi yang sudah dia terapkan yang hanya Pak Jokowi sendiri yang tahu. Kita sulit untuk menebak langkah catur dari Pak Jokowi. Tapi saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini secara terang benderang di hadapan media mengatakan saya masih kuat untuk keliling Indonesia. Dan kemudian mulai bulan Juni ini akan memulai aksinya. Turun gunung, pergi terlebih dahulu ke Lampung kalau nggak salah, kemudian NTT, dan kemana satunya teman-teman ya, aku agak lupa. Jadi ini secara terang benderang Pak Jokowi katakan. Pak Jokowi pun mengatakan di berbagai kesempatan ketika ditanya bahwa ya banyak yang mengundang. Dan saya akan pergi karena banyak yang mengundang teman-teman ya. Tentu saja akan disambut oleh teman-teman PSI dan juga relawan. Dan sontak saja ini menjadi alarm bagi PDIP seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dede Uki tadi teman-teman. Ya, sontak saja langsung dari kader-kader partai PDIP langsung bersuara menyindir soal bagaimana kalau Pak Jokowi keliling sambil tunjukin ijazah. Mulai setiap hari atau setiap ada momen mereka mengeluarkan statement-statement seperti itu kepada Pak Jokowi. Dan menurut Bang Dede Uki, mereka tidak sepandai itu
Tapi menurut saya, mereka tidak belajar dari kesalahan. Ya, tidak belajar dari kesalahan. Makanya kalau hari ini ada nyinyiran-nyinyiran kepada Pak Jokowi atas langkah-langkah politiknya, ya, dan kemudian Pak Jokowi sebenarnya menikmati itu, teman-teman ya. Pak Jokowi menikmati setiap orang-orang yang merendahkan Pak Jokowi, ya. Apalagi ada kemudian mereka dalam sebuah konten YouTube mengatakan seperti menampilkan sebuah survei bahwa Pak Jokowi berkunjung ke daerah-daerah 80% menolaknya. Hanya 3% yang katanya mau menerima Pak Jokowi, 80% itu mau menolak Pak Jokowi. Nah, secara otomatis itu membakar semangat masyarakat tanpa mereka keluar-keluar di sosial media. Mereka mau membuktikan. Mereka mau menskakmat orang-orang yang menebarkan hoax-hoax seperti itu. Mereka katakan 80% rakyat akan menolak Pak Jokowi. Nanti kita akan lihat ketika Pak Jokowi datang ke Lampung tanggal 26 Juni. 80% rakyat akan menyambut Pak Jokowi karena mereka akan membalas kebohongan yang mereka sebarkan di media tersebut. Saya yakin, ya, istilah silent majority masih ada sampai detik ini. Terlihat Pak Jokowi di sosial media nggak ada sedikit yang bela. Di sosial media itu didominasi oleh orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Ya, terlihat begitu banyak orang-orang yang kontra kepada Pak Jokowi, sedikit yang membela. Ada sih sedikit YouTuber Nusantara. Sedikit yang membela, teman-teman. Akan tetapi, ingat, di belakang Pak Jokowi itu ada silent majority. Yang kemudian mereka menunjukkan cinta mereka tanpa keluar-keluar di sosial media, tapi mereka datang langsung ke rumah Pak Jokowi. Datang langsung ke rumah Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Dan kita lihat silent majority ini ketika melihat berita-berita yang coba mereka goreng di sosial media mengatakan 80% masyarakat akan tolak Pak Jokowi. Kita lihat saja, ini silent majority ini akan kasih paham sama mereka. Ya, dan mereka akan memutar balikan keadaan mengatakan bahwa 80% rakyat Indonesia akan menerima Pak Jokowi dengan begitu antusias. Makanya saya tuh gak sabar ya. Saya sebenarnya mendapatkan peluang untuk ke Lampung. Ya, akan tetapi karena perjalanan dari Manado ke Lampung itu, harus 2 kali. Saya harus ke Jakarta dulu, baru Jakarta ke Lampung, cukup jauh. Jadi saya berpikir nantilah kalau misalnya itu ada di dekat-dekat daerah Manado, misalnya ke NTT atau gimana, saya pasti akan ikut. Karena itu Nusantara harus mengikuti perjalanan yang akan mencetak sebuah sejarah dari Pak Jokowi. Ya, kita di sini melihat bahwa Pak Jokowi sudah mulai memainkan dan terlihat sangat jelas. Itu adalah sebuah warning, sebuah alarm buat partai-partai tersebut untuk bersuara, untuk melakukan tantangan kepada Pak Jokowi atau merendahkanlah apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita juga lihat di berita kemarin bahwa sepertinya ya, saya nggak tahu juga sumbernya dari mana, mengatakan bahwa Pak JK katanya 2 kali, untuk kali yang kedua meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah, teman-teman. Tapi nanti saya akan lihat lagi beritanya. Ini adalah sebuah teman-teman ya, mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, ancaman untuk elektabilitas mereka. Ketika Pak Jokowi turun hadir dengan masyarakat, mungkin Pak Jokowi akan membesarkan PSI atau apa, who knows, teman-teman, atau mau mensukseskan Prabowo Gibran 2 periode, who knows ya. Tapi kita bisa melihat kepanikan di kubu mereka. Tapi saya tuh malah senang aja kalau akhirnya mereka mulai seperti itu lagi kepada Pak Jokowi. Mereka mulai rendahkan, mereka mulai nyinyir kepada Pak Jokowi. Apalagi ada tuh dari partai mereka yang begitu kasar kepada Pak Jokowi, panggil Pak Jokowi dengan kata jokodok dan sebagainya. Ya, teman-teman ya, saya malah ayo teruskan seperti itu. Teruskan kalian seperti itu tanpa mereka sadari. Orang-orang seperti mereka lah yang merusak sebenarnya nama baik partai itu. Ya, yang membuat elektabilitas makin turun karena sebenarnya sikap mereka yang menunjukkan perilaku yang tidak baik di hati masyarakat. Tapi kalian juga bebas untuk memberikan tanggapan, silakan kolom komentar. Kita next ke video selanjutnya. Feeling lu, Pak Jokowi punya ijazah asli nggak? Feeling gue, gue nggak tahu ijazahnya asli atau enggak. Tapi feeling gue dia punya ijazah itu. Punya ijazah yang ditunjukin selama ini nih. Ya. Ada. Tapi apakah itu asli atau enggak kan kita juga. Feeling lu? Feeling gue, kayaknya asli deh. Gue juga punya Sama. asli. Iya. Karena nggak mungkin dia sepede itu. Iya. Harusnya sih. Feeling lu?
Kayaknya asli kok, asli. Cuman nggak ketemu aja waktu mau dicari. Sama kayak dicari. Dia fotokopian transkrip. Dia nanya gitu ya, kalau transkrip bisa nggak transkrip? Nah, karena menurut gue tuh dia hanya pengen stay relevan aja gitu. Iya, karena ini ujungnya membagongkan banget kalau emang nggak asli. Harusnya ini asli. Kalau asli kan dia menang. Ujungnya. Jadi pantas kalau nahan-nahan ini untuk nanti di ujungnya Dan menang. nggak mungkin orang yang sevokal Rismon tiba-tiba balik arah tuh nggak mungkin menurut gue. Ya juga ya. Gimana coba? Iya. Kalau nggak itu cuman kemungkinannya cuman dia memang dari awal di set untuk balik arah, atau dia membuktikan bahwa semua disertasi dia semua salah. Iya. Cuman dua itu gitu loh. Iya. Kan dia tuh orang yang ngehina Pak Jokowinya tuh gila-gilaan. Si Mulyono, hal kau termul ini kurang ajar termul gitu ngomongnya. Diksinya lumayan tajam dia. Tajam gitu loh. Iya. Gua aja nggak kayak gitu loh. Iya. Gua nggak suka sama Pak Jokowi. Tapi pilihan diksi gua nggak gila kayak dia gitu loh. Tapi bisa 180 derajat ini Pindah ya dia. pindah. Emang kasus ijazah Jokowi ini spin off-nya tuh banyak banget. Gue Iya. termasuk yang nonton Rakyat Bersuara akhirnya. Banyak banget dari masalah yang dari Belum pernah diundang ya? wah, enggak. Gue pernah loh. Iya. Di Pramuka, masalah yang Pramuka lama tuh. Nyetaknya di Iya. Pramuka lama. Ngebahas font aja berapa episode? Iya, Belum kayaknya ditemukan font Times New Roman saat Iya. itu. Gua bilang, oh bener apa ya? Iya, Times New Roman ngomongin skripsinya beda lagi, lembar pengesahan lama lagi. Iya. udah kayak film series sebenarnya. Iya. Kayak Cinta Fitri itu kan ada yang tadinya baik jadi jahat, yang jahat jadi baik gitu. Iya. Persis itu Egy Sujana jadi. Iya kayak bener-bener nggak plot twistnya tuh nggak pernah terbayangkan gitu. Tiba-tiba ada yang gue nggak pernah membayangkan Rismon ini berbalik arah itu kayak Iya. sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Iya. Plot twist-nya. Apalagi Rismon bilang saya mempertaruhkan nyawa akan saya korbankan kalau harus mau apa katanya. Tapi itulah. Ya, saya kutip dari perkataan abang tadi ya, yang kayak moderator itu dalam podcastnya. Dia mengatakan saya tidak suka Jokowi, tapi dia rasional berpikirnya. Jadi sekalipun kalian nggak suka atau nggak dukung Pak Jokowi, tapi kalau kalian lihat dengan cara berpikir yang jernih akan segala sesuatu yang terjadi terkait dengan kasus ini, pasti kalian akan percaya ijazah Pak Jokowi asli. Sekalipun kalian tidak suka Pak Jokowi, tapi kalau kalian rasional, kalian open minded, kalian bisa melihat bagaimana pergelatan setiap permasalahan yang terjadi, apapun episode yang terjadi ditampilkan kepada kita, pasti kalian akan percaya ijazah Pak Jokowi asli, teman-teman. Ya, mereka katakan seperti itu. Coba kalian, kurang apa Rismon dalam menyatakan fitnahan kepada Pak Jokowi, tapi dia bisa berubah 180 derajat. Ya, bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. See you on the next video. God bless guys.